Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, kaki hewan terletak di kepala, dan ordo Octopoda. Hidup dan berkembang di sekitar perairan terumbu karang. Gurita terdiri dari 289 spesies. Dalam bahasa Inggris disebut octopus. Memiliki 8 lengan, bukan tentakel, dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian luar atau tulang seperti sotong dan cumi-cumi, tetapi memiliki paruh yang merupakan bagian terkeras dari tubuh gurita yang digunakan untuk menangkap dan membunuh mangsa. Masa hidup relatif singkat dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Gurita raksasa Pasifik Utara bisa mencapai berat hingga 40 kg, dan bisa hidup sampai 5 tahun di bawah kondisi lingkungan yang sesuai. Reproduksi merupakan salah satu sebab kematian. Gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Kematian disebabkan kelalaian gurita untuk makan selama sekitar 1 bulan sewaktu menjaga telur-telur yang belum menetas. Gurita juga adalah hewan invertebrata, seperti cumi-cumi dan sotong. Gurita memiliki kepala bulat, mata besar, dan 8 lengan yang sangat berguna baginya. Gurita merupakan hewan yang sangat cerdas. Ahli kamuflase yang telah mengembangkan serangkaian trik selama puluhan juta tahun untuk menghindari pemangsa. Ada banyak keunikan yang dimiliki gurita. Salah satunya, invertebrata laut ini memiliki 3 jantung, yang masing-masing mempunyai fungsi penting. 3 jantung gurita. Gurita memiliki 3 jantung, 1 berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan 2 lainnya untuk memompa darah ke insang. Dilansir dari BBC Science Focus Magazine, penyebab gurita memiliki 3 jantung yang mengesankan ini bisa jadi karena komposisi darah gurita yang tidak biasa. Tidak seperti vertebrata yang memiliki hemoglobin kaya zat besi yang dimasukkan ke dalam sel darah merahnya, gurita memiliki haemocyanin yang kaya akan tembaga yang langsung larut dalam darahnya. Haemocyanin kurang efisien dibandingkan hemoglobin sebagai pengangkut oksigen. Oleh sebab itu, ketiga jantung gurita membantu mengimbanginya dengan memompa darah dengan tekanan lebih tinggi ke seluruh tubuh untuk mendukung gaya hidup gurita yang aktif. Jantung gurita dapat berhenti. Menariknya, dilansir dari Life Science, sebuah penelitian pada tahun 1962 menunjukkan bahwa jantung sistemik gurita Pasifik raksasa kemungkinan dapat berhenti total untuk jangka waktu yang lama saat mereka beristirahat. Yakni ketika gurita tidak terlalu membutuhkan tekanan darah tinggi. Saat itu, jantung insang yang melakukan semua fungsi. Selain itu, menurut Kurt Ontang, ahli biologi di Walla Walla University, Washington, jantung gurita juga berhenti beberapa saat ketika mereka berenang, dan tidak ada yang tahu pasti alasannya. Ontang menduga, penjelasan terbaik tentang kemampuan itu adalah bahwa berenang memberi tekanan tinggi pada jantung gurita sehingga lebih baik menghentikan jantung sejenak saat berenang daripada mencoba melawan tekanan. Ubur-ubur adalah salah satu spesies purba yang telah hidup sejak zaman dinosaurus. Hewan air yang juga disebut jellyfish ini merupakan biota laut yang tidak memiliki tulang belakang. Secara fisik bentuknya ada kemiripan dengan struktur fisik gurita, namun tentakel ubur-ubur lebih kecil, berserabut dan bertubuh transparan. Karakteristik morfologi inilah yang membuat binatang dari kelas Scyphozoa ini terlihat begitu indah. Akan tetapi di balik keindahan tersebut juga ada bahaya yang bisa ditimbulkan. Ubur-ubur memiliki kemampuan menyengat yang membahayakan manusia bahkan dapat berujung kematian. Oleh sebab itu, di beberapa lokasi wisata pantai yang dihuni oleh ubur-ubur beracun akan diberi tanda larangan berenang. Ubur-ubur termasuk anggota laut planktonik dari kelas Scyphozoa, filum Cnidaria, yang merupakan kelompok hewan invertebrata yang terdiri dari sekitar 200 spesies. Ubur-ubur memiliki beberapa keunikan. Salah satunya, hewan lunak ini tidak memiliki otak, yang merupakan organ penting bagi makhluk hidup. Kebanyakan hewan memiliki semacam pusat saraf terpusat, alias otak, meskipun banyak juga yang hanya memiliki versi sederhana yang disebut ganglia atau konsentrasi saraf yang mengendalikan saraf lain di sekitar mereka. Lantas, mengapa ubur-ubur tidak mempunyai otak? Ubur-ubur tidak punya otak, tapi tetap punya saraf. Dilansir dari PBS Nature, ubur-ubur tidak memiliki saraf sentral, namun ubur-ubur memiliki 2 sistem saraf.
Ubur-ubur mempunyai jaring saraf besar yang mengontrol kemampuan renang dan jaring saraf kecil yang mengontrol semua perilaku lainnya. Jaringan saraf kecil di seluruh tubuh ubur-ubur memungkinkan hewan ini untuk mengetahui tempat bagian-bagian tubuhnya berada dan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu, misalnya ubur-ubur dapat menggunakan satu tentakel untuk memindahkan mangsa ke mulutnya. Sementara itu, jaring saraf besar mencakup ropalia, struktur mirip jari di tepi, lonceng, ubur-ubur. Ini mengandung kristal yang membuat ubur-ubur dapat merasakan gerak naik turun dan bintik pigmen kecil yang mungkin membuat ubur-ubur merasakan cahaya, bahan kimia, atau kombinasi keduanya. Setiap ropalium membantu mengoordinasikan gerakan berenang sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian besarnya terletak di dekat otot renang. Rebecca Helm, peneliti di Woods Hole Oceanographic Institute, mengatakan, ubur-ubur memiliki jaringan kumpulan saraf kooperatif yang berkomunikasi satu sama lain dan beberapa kantong saraf terpusat, tetapi tidak memiliki pengontrol utama. Menurut Helm, hal ini baik bagi ubur-ubur ketika, misalnya, penyu menggigit sebagian tubuhnya. Pasalnya, itu bukanlah akhir dari segalanya karena ubur-ubur dapat tetap hidup meski kehilangan sebagian dari server tersebut. Sejauh ini, para ilmuwan hanya bisa berspekulasi mengapa ubur-ubur tidak berevolusi mempunyai pusat saraf atau otak. Hel menjelaskan, nenek moyang ubur-ubur bercabang ke satu sisi pohon kehidupan, jadi mungkin saja evolusi sistem saraf terpusat terjadi sejak awal di cabang tempat manusia berada, namun ubur-ubur tidak termasuk di dalamnya. Meski demikian, sistem saraf sederhana yang dimiliki ubur-ubur telah membantu hewan ini untuk bertahan hidup dengan baik, kata Helm. Perlu diingat juga bahwa meskipun ubur-ubur tidak memiliki otak seperti kebanyakan makhluk hidup lainnya, ubur-ubur tetap mempunyai saraf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.